Nah, ini ada salah dua serpihan ya. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di segmen overall mobil Honda, guys. Nah, kali ini gue kedatangan di satu unit mobil Honda Mobilio. Tahunnya gue lupa, sebentar gue intip dulu. Tahun 2016. Nah, mobil ini kilometernya baru 130.000. 2016 130.000 tergolong gondrong atau enggak ya? Bentar gue hitung. Berarti kan mobil baru 9 tahun ya? 9 tahun terus 130.000, berarti pemakaian per tahunnya lebih dari 10.000. Ya, oke lah ya. Nah, mobil ini datang dengan kondisi di bagian belnya kan CVT-nya rontok nih kemarin sore. Tanggal 24 kemarin sore datangnya. Nah, sekarang tanggal 25 ini kita lagi nurunin di bagian gearboxnya buat kita mau eksekusi untuk kita overhaul di bagian maticnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses pengerjaannya, gue pengen ulas sedikit dulu mobil-mobil apa aja yang ada di bengkel. Pertama ada mobil Avanza Veloz, ini di bagian CVT-nya dia bisa maju tapi nggak bisa mundur. Nanti gua akan review juga kerusakan dari mobil itu. Terus ada mobil Altis yang masih overhaul mesin sama overhaul matic. Terus di belakang situ ada mobil Camry XV30 yang tahun 2004-an lah ya. Dia di bagian maticnya tuh juga udah slip. Nah, terus di depan ada mobil perawatan. Nah, ini menjelang mau liburan ya guys, nanti bulan Desember. Saran dari gue, kalian wajib pengecekan nih mobilnya apa aja komponen-komponen yang perlu diganti. Jangan sampai ketika teman-teman mau liburan terus kondisi di mobilnya nggak sehat, liburannya jadi nggak nyaman. Apalagi misalkan mobilnya mau di jalan sampai di towing ya kan. Nah, bagusnya nih ketika udah mau liburan teman-teman servis lah, ganti oli, ganti filter, terus cek kaki ya kan, cek radiatornya gimana. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pergi dengan kondisi di bagian maticnya sehat, mesinnya sehat, teman-teman akan jauh lebih tenang hatinya. Oke? Tanpa berapa lama lagi, langsung aja kita lihat proses pengerjaannya seperti apa. Let's go. Oke guys, ini gue lagi di depan gearbox Honda Mobilio yang kilometernya 130.000. Nah, ini ada salah satu serpihannya nih. Bukan salah satu, salah dua. Nah, ini ada salah dua serpihan ya. Nah, terus kalau di oil pan-nya udah dibersihin tadi. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh kasus-kasus wajar lah. Kita lihatnya kayak nggak kayak yang kayak belt putus nih. Wah, enggak lah. Kita lihatnya kayak belt putus gitu. Saking biasanya kita ngeliat kasus kayak gini, jadi kita udah nggak aneh lah kasus kayak gini. Nah, paling buat teman-teman yang mau terhindar dari kasus ini, solusinya nggak ada. Nah, paling iya, solusinya nggak ada karena kan belt CVT Honda itu pasti putus, cuma tergantung di kilometer berapa. Nah, kalau misalkan putusnya tuh nggak di kilometer rendah, berarti baik lagi gimana caranya kita berkendara, terus gimana caranya kita ngerawat di bagian oli maticnya ya kan. Kalau oli maticnya bagus, terus cara berkendaranya bagus, otomatis putusnya di kilometer yang cukup tinggi, misalkan kayak 200.000. Nah, cuma kalau cara berkendaranya kurang bagus, terus oli maticnya juga nggak pernah diganti, filter maticnya nggak pernah diganti, ya pasti itu putusnya lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi ke pengerjaannya. Let's go.
Oke guys, sekarang gue lagi mau test drive nih satu unit mobil Honda Mobilio yang kilometernya ini ada di 130 ribuan. Nah, tepatnya di 134 nih. Gue baru lihat speedometernya. Nah, seperti biasa ya, kalau kita mau test drive, ini kita mau uji dulu dari PRND-nya. Nah, kita langsung coba aja ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Posisi di P, gue lepas rem tangan. Oke, gue masukin tuasnya ke N, gede. Oke, bagus ya. Ini N, R. Oke, R-nya bagus. Kita coba sekali lagi di D lagi. Bagus. N, R. Oke, ini untuk PRND-nya nih nggak ada masalah ya. Nah, kita udah tes maju mundur. Sekarang gue mau coba tes akselerasinya kayak gimana. Oke, let's go. Oke guys, sekarang gue lagi mau tes akselerasi mobil ini. Kebetulan Kelapa Gading jalanan sedang tidak terlalu ramai. Boleh. Jadi menurut Mas Arya nih, kalau misalnya kita ngambil mobil second, itu mobil second yang worth it untuk dibeli itu antara mobil secondnya Mobilio, R3, Avanza, atau Livina? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Nah, kalau gue ditanya nih, di antara keempat mobil ini, ada Mobilio, Avanza, R3, atau Livina, yang jadi pilihan pertama gue adalah, jujur kalau gue sekarang gue lebih suka milih R3. Kenapa gue memilih R3? Gak tau kenapa ya, misalkan teman-teman udah pernah ngerasain Avanza gitu ya, ngerasain mesin R3 itu jauh lebih enak dibandingkan mesin Avanza guys. Karena mesin R3 tuh apa ya, lebih bertenaga gitu kerasanya. Nah, terus kedua, transmisi R3 itu masih konvensional. Dan untuk kasus-kasus yang sering gue lihat ya, R3 itu jarang bermasalah di bagian transmisinya. Itu kedua. Nah, terus untuk masalah ketahanan, kayaknya R3 tuh nggak tahu kenapa ya, dia tuh mobilnya low maintenance banget. Nah, tapi sekalinya memang ada spare part yang rusak atau pergantian spare part, itu memang harga spare partnya sedikit lebih mahal lah di antara yang lain-lainnya. Nah, jadi menurut gue sih kalau gue milihnya R3. Nah, tapi buat teman-teman, nah ini bisa jadi satu pertimbangan nih. Contoh, misalkan teman-teman pengen melihara mobil yang ngerawatnya tuh gampang, kayak ngerawat sepeda motor. Nah, ya jawabannya adalah Avanza, tentu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen ngerasain mobil yang fun to drive, terus mesinnya cukup bertenaga, dan mesinnya cukup bertenaga dan spare partnya banyak dan cukup murah, jawabannya Honda. Karena dia spare partnya udah banyak, melimpah, terus dan harga spare partnya cukup murah lah. Nah, kalau misalkan Livina itu nggak tahu kenapa gue kurang suka ya. Mungkin kalau Livina L10 gue cukup suka karena memang mobilnya badak, gue akuin untuk Livina L10. Cuma nggak tahu kenapa kalau untuk Livina L11 itu gue kurang suka ya, karena nggak tahu kenapa Nissan itu lumayan rewel untuk di bagian daerah mesinnya. Jadi kalau gue misalkan gue urut nih untuk pilihan nomor 1, gue sendiri gue akan memilih R3. Kedua, gue memilih Toyota Avanza. Ketiga, gue memilih Honda Mobilio. Keempat, gue memilih Livina. Itu sih jawaban dari gue. Nah, kalau buat teman-teman nggak tahu nih, teman-teman lebih suka yang mana, tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, lanjut lagi tes. Oke, kita tes akselerasinya sedikit guys. Kereta muncul. Parkir dia. Oke sih, ini cepat ke 60 70 kilometernya.
nggak ada kendala. Ini untuk akselerasi nggak ada masalah sih. Ini kemarin juga mobilnya habis servis kayak kaki sih sekalian. Oke guys, sekarang gue udah di tanjakan. Nah ini gue mau tes. Masuk deh. Oke, mobilnya masih bisa nahan. Wih, gile, responsif sekali, ya kan? Coba sekali lagi. Oke lah, ini untuk bagian tanjakan gak ada masalah. Oke lah, kita udah tes semuanya ya. Maju mundur, terus akselerasi, terus tanjakan, dan mobil ini nggak ada masalah. Nah berarti buat teman-teman nih yang punya mobil Hondaan juga, waspadalah karena kasus seperti ini yang belt CVT-nya rontok ini udah cukup sering terjadi ya. Nah jadi buat teman-teman biar terhindar dari masalah tersebut, salah satu tips yang bisa saya berikan adalah ganti oli matic setiap 20.000 km guys. Jadi minimal kalau belt CVT-nya udah mau putus, teman-teman tahu nih kondisi kapan rontoknya. Kalau teman-teman ganti oli maticnya setiap 40.000 kan teman-teman nggak akan tahu nih kapan rontok, tiba-tiba putus aja. Nah kalau 20.000 minimal teman-teman tahu lah kapan mobil tersebut belt CVT-nya akan rontok. Oke lah, paling segitu aja ya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung datang aja ke Domo Transmisi yang ada di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro juga bisa langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro. Nah terus Bandung kita udah ada di Padalarang, dan Surabaya kita udah ada di Domo Transmisi Lontar. Paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, running smooth.